Ih! Kartika menjerit kaget penuh kengerian. Akan tetapi dia tidak takut dan menghantam perut orang itu. Ces! Tangannya mengenai perut yang lunak seolah-olah tenaganya amblas ke dalam air. Maka Kartika lalu membalikkan tubuh dan melarikan diri ke lain jurusan. Hei hei hei! Larilah yang cepat, larilah kuda cilik, lari ya. Pranalewu tertawa-tawa dan mengejar lagi dari belakang. Berkali-kali ia mempermainkan Kartika dengan loncat menghadang di depan anak itu. Ketika ia sudah merasa puas mempermainkan, sehingga Kartika mulai terengah-engah kelelahan, tiba-tiba Pranalewu tersentak kaget karena tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang wanita yang mukanya berkerudung menyeramkan. Biarpun Pranalewu kini telah menjadi seorang yang berkepandaian tinggi, namun kemiringan ataknya membuat dia kadang-kadang seperti kanak-kanak. Begitu melihat munculnya seorang wanita berkerudung, agaknya ia teringat akan cerita-cerita yang dibacanya tentang setan-setan dan iblis. Maka mukanya berubah pucat dan ia membalikkan tubuhnya melarikan diri sambil menjerit, "Ada setan! Aduh!" Ia menjerit dan tubuhnya terpental karena pinggulnya telah ditendang dari belakang. Kini wanita berkerudung itulah yang keheranan. Tendangannya tadi disertai tenaga dalam yang kuat, yang akan meremukkan batu karang, dan orang di dunia pendekar jarang ada yang sanggup menerima tendangannya itu tanpa menderita luka berat atau bahkan mati. Nah kan, tetapi orang gila itu hanya menjerit tanpa menderita luka sedikit pun, bahkan kakinya merasakan pinggul yang lunak seperti karet busa. Kau bukan setan. Kakimu menginjak tanah, terang bukan setan. Keparat, kau berani menendang aku? Tunggu ya, aku akan menangkap dulu anak itu. Pranalewu melangkah hendak menangkap lengan Kartika yang masih berdiri terengah-engah dan juga memandang wanita berkerudung itu dengan mata terbelalak. Jangan ganggu dia. Tiba-tiba wanita itu membentak, suaranya merdu namun dingin dan mengandung getaran kuat. Pranalewu sadar bahwa wanita ini agaknya memang sengaja hendak menentangnya, maka ia membusungkan dada dan menudingkan telunjuknya. Kiranya engkau hendak menentangku, ya? Sungguh berani mati, engkau tidak tahu aku, siapa? Awas, kalau aku sudah marah, tidak peduli lagi, apakah engkau wanita atau pria, berkerudung atau tidak, sekali bergerak aku akan mencabut nyawamu. Wanita berkerudung itu mendengus penuh hinaan, siapa takut padamu? Tentu saja aku tahu engkau, siapa? Engkau adalah seorang yang tidak waras, berotak miring yang menakut-nakuti seorang anak perempuan. Kalau aku tidak ingat bahwa engkau adalah seorang gila, apakah kau kira tidak sudah tadi kupukul kau sampai mampus? Nah, pergilah. Aku memaafkanmu karena engkau gila dan tinggalkan anak ini. Pranalewu sudah lenyap kegilaannya dan ia marah sekali. Engkau yang gila. Engkau perempuan lancang, hendak mencampuri urusan orang lain, dan engkau memakai kerudung penutup muka. Hayo buka kerudungmu dan lekas minta ampun kepadaku. Agaknya selain gila, engkau pun sudah bosan hidup. Nah, mampuslah. Tiba-tiba wanita berkerudung itu menerjang maju dengan cepat sekali. Tahu-tahu tangannya sudah mengirim totokan mau ke arah ulu hati Pranalewu. Pranalewu telah memiliki ilmu kepandaian tinggi, namun dia terkejut sekali karena maklum bahwa totokan itu dapat membunuhnya dan bahwa gerakan wanita itu selain cepat seperti kilat juga mengandung tenaga dalam yang luar biasa. Dia tidak berani main-main lagi. Tahu bahwa lawannya adalah seorang pandai, maka cepat ia menangkis dengan tangan kanan sambil mengerahkan tenaga. Des! Tubuh Pranalewu terguling saking hebatnya benturan tenaga itu dan ia cepat meloncat bangun sambil mengirim serangan balasan penuh marah. Kiranya engkau memiliki sedikit kepandaian. Wanita berkerudung itu berseru dan menyambut pukulan Pranalewu dengan sambaran tangan ke arah pergelangan lawan. Pranalewu tidak mau tangannya ditangkap, maka ia menghentikan pukulannya dan tiba-tiba kakinya menendang, sebuah tendangan yang mendatangkan angin keras mengarah pusar lawan. Wanita itu miringkan tubuh membiarkan tendangan lewat dan secepat kilat kakinya mendorong belakang kaki yang sedang menendang itu,
Gerakan ini amat aneh dan Pranalewu tak dapat mengelak lagi. Kakinya yang luput menendang itu terdorong ke atas, membawa tubuhnya sehingga ia terlempar ke atas seperti dilontarkan. "Aih!" Pranalewu berteriak. Akan tetapi wanita itu kagum juga menyaksikan betapa lawannya yang gila itu ternyata memiliki peringan tubuh yang tinggi sehingga mampu berjungkir balik di udara dan turun ke tanah dengan keadaan kakinya tegak berdiri. Adapun Pranalewu yang makin terkejut dan terheran menyaksikan gerakan wanita berkerudung itu teringat akan sesuatu dan membentak, "Aku mendengar bahwa ketua perguruan naga taksaka adalah..." "Akulah ketua perguruan naga taksaka." Wanita itu memotong dan menerjang lagi dengan gerakan cepat sekali sehingga sukar diikuti pandang mata dan Pranalewu terpaksa meloncat mundur dengan kaget. Sehingga, gak! Tampak sinar hitam berkelebat dan tahu-tahu tangan Pranalewu telah mencabut keris hitamnya. Tampak sinar hitam bergulung-gulung dengan dahsyatnya. Diam-diam ketua perguruan naga taksaka itu kaget dan heran. Bagaimana tiba-tiba muncul seorang pendekar gila seperti ini, padahal di dunia pendekar tidak pernah terdengar namanya. Namun dia tidak gentar sedikit pun juga. Dia maklum bahwa tingkat kepandaian pendekar tampan yang gila ini amat tinggi, akan tetapi tidak terlampau tinggi. Maka ia pun menghadapinya dengan kedua tangan kosong saja. Tubuhnya berkelebatan menyelinap di antara sinar keris hitam dan mengirim pukulan tenaga dalam bertubi-tubi, sehingga hawa pukulan itu saja cukup membuat Pranalewu terhuyung mundur dan kacau permainan kerisnya. Ketika dengan rasa penasaran, ia membabat kedua kaki wanita itu, ketua perguruan naga taksaka mencelat ke atas, ujung kakinya menendang tenggorokan lawan. Pranalewu miringkan kepala dengan kaget sekali. "Aduh he!" Ia menjerit dan roboh terguling-guling. Tulang pundaknya yang tersentuh ujung sepatu wanita terasa hendak copot, nyeri sampai menusuk ke jantung rasanya. "Ketua dari perguruan naga taksaka, lihat baik-baik, siapa aku?" "Engkau takut dan lemas, berlututlah." Tiba-tiba Pranalewu menuding dengan kerisnya melakukan ilmu hitamnya untuk menguasai semangat dan pikiran lawannya melalui gerakan, suara, dan pandang matanya. Namun ketua perguruan naga taksaka itu memakai kerudung di depan mukanya sehingga tidak dapat dikuasai oleh pandang matanya. Adapun suaranya yang mengandung getaran tenaga dalam berbentuk suara hebat itu masih kalah kuat oleh tenaga dalam melawan. Kini wanita itu tertawa merdu, ketawa yang bukan sembarang ketawa karena suara ketawanya digerakkan dengan tenaga dalam dari pusar sehingga membawa getaran yang amat kuat. Gelombang getaran ini menyentuh hati Pranalewu sehingga dia ikut pula tertawa bergelak di luar kemauannya. Mendengar suara ketawanya sendiri, Pranalewu terkejut dan cepat ia menindas rasa ingin ketawa itu. Kerisnya membacok dari atas. "Manusia berbahaya perlu dibasmi." Tiba-tiba ketua perguruan naga taksaka itu berkata dan tangan kirinya bergerak dari atas. Ketika keris itu tiba, ia menjepit keris dari atas dengan jari tangannya yang ditekuk. Bukan main hebatnya ilmu ini yang tentu saja hanya mampu dilakukan oleh orang yang kepandaiannya sudah tinggi sekali dan tenaga dalamnya sudah amat kuat. Pranalewu terkejut, berusaha menarik keris, namun keris itu seperti dijepit oleh tang baja dan sama sekali tidak mampu ia gerakan. Saat itu, ketua perguruan naga taksaka sudah menyodokkan jari-jari tangan kanannya ke arah perut Pranalewu yang kalau mengenai sasaran tentu akan mengoyak kulit perut. "Aih!" Tiba-tiba ketua perguruan naga taksaka itu memencik pekik seorang wanita yang terkejut dan ngeri, kemudian tubuhnya meloncat jauh ke belakang, sepasang mata di balik kerudung itu terbelalak. Pranalewu yang tadinya sudah hilang harapan dan maklum bahwa dia terancam bahaya maut, menjadi kaget dan girang sekali melihat wanita sakti itu meloncat mundur, tidak jadi membunuhnya. Saking girangnya, gilanya kumat, dan ia meloncat pergi sambil tertawa-tawa. "Hahaha, engkau tidak tega membunuhku. Hahaha." Ketua itu masih bengong dan membiarkan si gila pergi. Tentu saja dia tadi meloncat ke belakang bukan karena tidak tega membunuh Pranalewu, melainkan ketika tangannya hampir mengenai perut lawan.
Tiba-tiba ada sinar putih yang luar biasa keluar dari balik jubah bagian perut. Sinar putih ini mengandung hawa mukjizat sehingga mengagetkan ketua perguruan naga taksaka yang maklum bahwa sinar yang mengandung hawa seperti itu hanyalah dimiliki sebuah pusaka yang maha ampuh. Sayang engkau melepaskan si gila itu, Kartika berkata ketika melihat Prana Lewu menghilang. Ketua perguruan naga taksaka itu agaknya baru sadar akan kehadiran Kartika. Dia menoleh dan memandang anak itu. Di dalam hatinya merasa suka dan kagum, anak yang bertulang baik, berhati keras dan penuh keberanian. Sudah cukup kalau engkau terbebas darinya, ia berkata. Anak, engkau siapakah dan mengapa engkau ditangkap si gila? Aku tidak tahu dengan orang. Apa aku bicara? Apakah engkau tidak mau membuka kerudungmu sehingga aku dapat memanggilmu dengan tepat? Kartika bertanya, memandang muka berkerudung itu, dan diam-diam ia kagum karena dia sudah mendengar akan nama besar perguruan naga taksaka dan tadi pun sudah menyaksikan sendiri kelihatan wanita ini sehingga timbul keinginan untuk melihat bagaimana kalau wanita ini bertanding melawan pamannya. Wanita itu menggeleng kepala, tidak seorang pun boleh melihat mukaku kecuali ya, tak perlu kau tahu. Sebut saja aku Bibi, engkau siapakah? Bibi yang perkasa, aku adalah Kartika, murid dan juga keponakan dari majikan Pulau Naga Salju. Pendekar tongkat naga puspa. Wanita berkerudung itu bertanya, jelas kelihatan terkejut bukan main. Besar rasa hati Kartika, semua orang mengenal pamannya, mengenal dan takut. Agaknya wanita perkasa ini tidak terkecuali, maka ia menjadi bangga, tersenyum dan mengangguk. Benar, dan si gila itu tadi sengaja menculikku karena dia memusuhi paman Jambunada. Katanya pamanku membunuh kekasihnya. Ketunangannya, kurasa dia bohong karena dia gila. Kalau saja paman tidak dipancing pergi, mana dia mampu menculikku. Di mana pamanmu sekarang? Apa yang terjadi? Paman sedang membuat keris pusaka bersama kakek yang bernama Kanayakara. Keris sudah jadi, dan karena kakek itu hendak menapai keris, paman pergi untuk mencari Garuda kami. Paman datang dan mengatakan bahwa sepasang Garuda dibunuh orang, kemudian ternyata bahwa keris pusaka itu lenyap. Itu baru tadi ku ketahui bahwa keris yang baru jadi diambil oleh si gila, maka sayang tadi kau lepaskan dia. Seharusnya keris itu dirampas dulu, Bibi. Ketua perguruan naga taksaka itu kagum bukan main. Kiranya benar dugaannya, si gila itu menyelipkan sebatang keris pusaka yang amat ampuh di pinggangnya. Dia menyesal, mengapa tadi tidak mengejar dan merampas keris itu. Ketika paman membakar pondok untuk memperabukan jenazah Kanayakara yang kedapatan sudah mati tua di pondok, ada suara ketawa. Paman cepat pergi mencari dan tiba-tiba muncul si gila itu dan aku diculik. Kalau begitu pamanmu tak jauh dari sini, mari kuantar engkau menyusulnya. Tanpa menanti jawaban, wanita itu memegang lengan Kartika dan anak ini kagum bukan main. Kembali dia membandingkan wanita ini dengan pamannya karena digandeng dan dibawa lari seperti terbang seperti sekarang ini hanya pernah ia alami ketika dia dibawa lari pamannya. Tiba-tiba wanita itu berhenti dan menuding ke depan. Kartika memandang dan terbelalak heran menyaksikan pamannya itu sedang duduk bersila di atas tanah, tongkatnya melintang di atas kaki. Kedua tangannya dengan tangan terbuka dilonjorkan, matanya terpejam dan dari kepalanya keluar uap putih yang tebal. Adapun kira-kira 10 meter di depannya tampak seorang kakek bersorban seperti Kanayakara. Hanya bedanya, kalau kakek Kanayakara berkulit putih, orang ini berkulit hitam arang, memakai anting-anting di telinga, hidungnya seperti paruh kakak tua. Jenggotnya panjang, dan dia pun bersila seperti Jambunada dengan kedua tangan dirangkapkan di depan dada dan matanya melotot lebar, juga dari kepalanya keluar uap tebal. Baik Jambunada maupun kakak hitam itu sama sekali tidak bergerak seolah-olah mereka telah menjadi dua buah arca batu. Paman. Tiba-tiba mulut Kartika didekap tangan ketua perguruan naga taksaka yang berbisik. Anak bodoh, tidak tahukah engkau bahwa pamanmu sedang bertempur mati-matian melawan kakak sakti itu? Mereka mengadu sihir dan
Kalau engkau mengganggu pamanmu, dia bisa celaka. Kau tunggu saja di sini sampai pertempuran selesai, baru boleh mendekati pamanmu. Aku mau pergi." Setelah berkata demikian, sekali berkelebat, ketua perguruan naga taksaka itu lenyap dari belakang Kartika yang tidak mempedulikannya lagi karena perhatiannya tertumpah kepada pamannya. Kartika sama sekali tidak tahu bahwa sebelum dia tiba di tempat itu, Brahma telah lebih dulu melihat pertandingan yang amat luar biasa itu, bersembunyi di tempat lain dan memandang dengan napas tertahan dan mata terbelalak. Dibandingkan dengan Kartika, dia jauh lebih terheran karena apa yang dilihatnya tidaklah sama dengan apa yang dilihat Kartika.